Ini ayam tampangnya sih keren banget. Tapi ini apaan ya? Another sci-fi aneh lagi. Jadi halo dan selamat datang di Aftersound Review. Dan ini adalah review gue untuk, gue nggak tahu bacanya apa, Juicier atau Jaziers 41T. Sebelumnya thank you dulu untuk Om Harmoko yang udah kirimin koleksinya ke gue untuk gue review. Dan harga dari Jazier, gue sebetulnya Juicier aja lah ya, Juicier 41T ini kalau di sana di AliExpress sekitar $160, tapi katanya beberapa kali diskon bisa $120. Jadi di sini mungkin sekitar 2,5 jutaan. Kalau diskon bisa 2 juta ke bawah. Dan dia menggunakan 1 dynamic driver dan 4 balancer mature. Dan buat gue sih ini tampilannya super keren. Seperti biasa, gue akan breakdown review ini mulai dari belt fit, frequency response, suara, dan juga perbandingannya. Nggak bohong, yang bikin pertama kali tertarik sama ayam ini memang ada tampangnya yang keren banget. Semuanya pakai full resin dengan sedikit hiasan aja di faceplate-nya. Tapi resinnya itu nggak berasa murahan tuh. Clear-nya tuh berasa bagus, ngingetin gue kayak mau drop S8. Kayak berasa padet dan ya nggak murahan simplenya. Nozzle-nya sih jujur aja agak pendek ya ini. Dan dia pakai dual pin konektor. Dan kabelnya sendiri tebel. Kabelnya tuh lihat, tebel banget. Tapi untungnya cukup fleksibel dan gue ngerasain cukup bagus. Jacknya juga tebel dan warna emas kayak gini. Untuk ergonominya sayangnya kalau pakai ear tips bawaan buat gue kurang enak. Karena gue mau jelasin aja. Lihat nih. Secara bentuk juga dia ada jendolan di bagian sini. Dan habis itu nozzle-nya tipis. Nozzle-nya pendek. Ditambah dengan ear tipsnya yang juga pendek. Dan lihat ya, ini bagian stem-nya aja dalam rada pendek. Jadi kalau dipakein ear tips bawaannya, silikonnya yang gue cuma dapetin ini, tuh lihat betapa pendeknya dia. Udah, jadi kayak kuping gue mentok di sini, lalu ininya belum ngesil gitu. Udah nyampe ujung. Jadi gue di sini pakai Final Type E atau Soft Ears Ultra Clear yang bikin lebih panjang. Tuh lihat, lebih proporsional kan? Secara nozzle-nya lebih panjang. Dan kalau gue pakai Soft Ear Ultra Clear ini, fittingnya sebenarnya buat gue udah oke banget. Gue nggak ada sudut-sudut tajam atau apa-apa yang mengganggu. Mungkin cuma lebih ke ear guide positioning aja. Lihat nggak, dia tuh agak terlalu panjang, jadi kalau ketarik ya agak kurang nyaman karena ini tidak nyantol di kuping gue bagian sini. Tapi anyway itu minor dan gue nggak rasa gue bisa pakai ini selama berjam-jam tanpa komplain. Oke, untuk suaranya sendiri by Frequency Response ini ternyata untuk brand yang gue nggak tahu asal-usulnya, rapih banget. Apalagi dia menggunakan single dynamic driver dan 4 balancer mature. Itu konfigurasi driver, tuning itu tidak mudah loh. Dan ini frekuensi responsnya rapi banget. Dan itulah yang gue dengar juga dari ayam ini. Dia punya elevasi lebih ke bassnya itu landai. Kemudian elevasi mid range-nya juga sedikit moderate lah gue bilang. Ear gain-nya, lalu kemudian treble itu cukup linear sampai ke treble tingginya. Jadi ya overall bisa gue kategorikan suaranya ini simply neutral warm. Dia nggak netral amat, masih ada sedikit bass boost-nya dan upper mid range-nya juga sedikit kurang. Tapi selain itu ya berasa cukup netral dan ada sedikit warm-nya juga. Agak tebel di bagian lower mid range tuh karena bass-nya sendiri masih ada elevation sedikit. Kita bahas mulai dari bass-nya dulu. Buat gue ini bass yang oke aja. Gue nggak ngerasa ini jelek ataupun bagus banget ya, simply oke. Dia bisa bassnya extensionnya dapat sampai ke sub bass dalam bisa, lalu gebukan dan teksturnya juga lumayan oke. Tapi yang di sini gue yakin untuk beberapa orang yang bass head, gue ngerasa bakal kurang karena dia memang bukan tipe yang ngeduk banget, tapi kayak rapih gitu aja, kayak adanya aja tapi rapi dan bagus. Jadi kalau kalian mungkin mau denger yang jedak-jeduk, dengerin EDM gitu, gue nggak ngerasa ayam ini bisa menyajikan bass yang kayak gitu. Agak bakal kerasa kurang energinya. Well, vokalnya ini tipe vokal yang nyantai dan sedikit agak tebel. Jadi dia tipe yang mungkin buat akustikan atau lagu-lagu yang nyantai ini cocok. Cuman kalau lu nyari sesuatu yang seru di sini, ini kurang, simplinya kurang gitu. Mungkin karena energi di ear gain, di pinna gain sekitar 3 kHz-nya itu juga nggak terlalu tinggi, ditambah dengan peak di sekitar 5 kHz yang turun, itu jadinya kayak ada edge, ada ujung vokal yang seharusnya seru, yang seharusnya agak, seharusnya agak menyayat gitu. Di sini kayak dihilangin, semua di smoothing. Jadi kalau gue dengerin vokal-vokal yang kayak dengerin vokal rock gitu, kan itu emang dia nyanyi sampai agak rada kasar-kasar gitu kalau dia nyanyi. Jadi rada keras gitu kesannya. Di sini berasa smooth, kayak seolah edge atau bagian yang kasar-kasar tuh di smoothing semua sampai agak berasa ya terlalu nyantai, terlalu soft, terlalu empuk.
Kalau misalnya gue denger vokal juga semacam Lisa. Lisa kan salah satu vokal Jepang yang dia nyanyi tuh kayak teriak. Di sini sensasi teriaknya itu agak kurang. Jadi tipe vokalnya memang tipe yang nyantai-nyantai aja, nggak cocok buat yang teriak ataupun yang lu pingin sensasi kasar yang garang gitu. Nggak bisa dari IM ini. Treble-nya sendiri smooth, dia juga nggak terlalu punya treble pick atau aneh-aneh di sana, jadi nggak ada tajam-tajamnya sama sekali, nggak ada suara yang metalik dan aneh-aneh. Dan bagusnya adalah ini extensionnya bagus, dari linear ke frekuensi tinggi bagus, cuman nggak tajam sama sekali dan ya simply smooth aja sampai ujung. Cuman memang kalau misal lu dengerin lagu Lindsey Stirling, kayak gue kan denger banyak lagu Lindsey Stirling yang dia energik banget main violinnya, gigitan biolanya itu kurang berasa, agak terlalu smooth. Jadi walaupun dia extension, dia nyampe nada tingginya, tapi presence dan impact treble-nya itu nggak terlalu bagus. Jadi gigitan biolanya itu nggak terlalu berasa dan ya simplenya kurang seru. Mungkin kalau lu dengerin juga gitar yang garang yang nada tinggi pas lagi lagu rock gitu ya, di sini nggak terlalu berasa gigitannya itu. Jadi overall tuningannya rapi banget dari frekuensi ujung sampai frekuensi ujung, dari bass, dari sub bass sampai upper treble, dia nyampe semuanya. Cuman dia tipe vokal dan overall suaranya itu tipe yang nyantui. Tipe yang nggak terlalu maju ke lu, tipe yang bisa didengar ya simplenya nyantai-nyantai aja. Jadi kalau mungkin kalian suka tipe suara begini, tipe yang nyantui aja tapi lengkap frekuensinya, ini adalah satu pilihan yang oke. Karena gini loh, karena di harga segini lo mau nyari detail kan biasanya ke planar lah, mulai 2 jutaan itu kayak S12 Pro ya, tapi di mana suaranya itu agak nyerang, agak intens di bagian treble-nya. Di sini enggak, di sini nyantui suaranya tapi frekuensinya udah lengkap. Itu ya salah satu poin tonal yang bagus dari IM ini. Nah, ngomongin teknikal, sebenarnya dia lumayan oke juga. Dia punya tadi ya, karena frekuensi lengkap overall lu dapetin detail yang bagus juga. Cuman tipe detailnya ini bukan tipe yang detail yang kontras yang maju ke lu. Kalau lu denger S12 atau S12 Pro atau bahkan SIMGOT EA500 ini kan dia punya suara yang impactful, yang lu dengerin nada piano tuh denger ting 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 itu jelas. Kalau di sini tuh kayak gak di smoothing, ting 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 gitu, nggak terlalu ting. Jadi dynamics dan juga resolusi ini ya, transientnya itu kurang berasa jelas di sini. Nada tuh tingnya itu kurang, ya simply kurang maju, kurang jelas per nada, note definitionnya kurang jelas di sini. Cuman yang berasa bagus ya simply lengkapnya aja. Dan dia punya separasi yang bagus. Di sini emang berasa nggak bohong kalau dia punya multi driver. Drivernya itu ada banyak. Jadi kalau lu dengerin lagu yang lumayan kompleks kayak Waka Q-Band atau lagu orkestra lainnya, dia tidak berasa numpuk. Cuman yang gua kurang suka itu transient edge-nya. Nadanya itu ting gitu, edge-nya tuh nggak berasa. Agak blunted, agak tumpul bagian transient edge-nya itu sendiri. Oke, jadi kalau misalnya gue bandingkan dulu, pertama mungkin sama IM seperti S12 Pro yang di harga 2 jutaan juga. Ini kayak bertolak belakang sama S12 Pro. Karena S12 Pro kan dia majuin sub bass and treble-nya dan mid range-nya agak mundur. Tapi dia energik banget, nyerang, cukup nyerang untuk beberapa orang mungkin kepedesan. Ya kalau gue sih suka sejujurnya ya. Nah, kalau di sini itu kebalikannya, lu bakal berasa nyantui banget. Tapi lu dapetin frekuensi yang tetap lengkap. Cuman memang secara resolusi, impact, transient edge-nya itu setiap nadanya itu lebih jelas ada di S12 Pro. Cuman di sini ya overall lebih nyantuy. Jadi kayak lu mungkin bisa, kalau misalnya suka S12 Pro, lu pengen yang lebih nyantuinya untuk melengkapi dua sensasi yang berbeda, ini bisa jadi salah satu pilihan karena dia overall nyantai, tapi lu nggak kehilangan yang gue suka di sini, lu nggak kehilangan separasi dan detailnya. IM ini juga mengingatkan lagi sama IM di harga sekitar 1,7 atau 1,8 jutaan seperti Dunukima. Dunukima itu juga buat gue salah satu IM yang punya tonal balance sangat bagus, cuman nggak terlalu engaging, nggak terlalu nyerang, nggak terlalu nggak terlalu garang. Nah tapi di sini agak sedikit lebih warm memang dari Dunukima. Dunukima buat gue ear gain-nya, mid range-nya lebih bener, lebih netral. Di sini lebih warm, lebih empuk lagi, suaranya lebih tebel lagi, mid range-nya, vokalnya. Cuman di sini lu dapetin separasi dan frekuensi yang lebih lengkap dibandingkan kayak Dunukima. Jadi ya kalau lu mungkin suka Dunukima gitu kan, perbedaannya juga nggak terlalu jauh. Lanjut ke sini 2 jutaan juga masih. Dan lu pengen sensasi separasi lebih bagus ya mungkin bisa ke sini. Oke, jadi overall gue cukup takjub sama IM ini. Memang jujur aja, kalau secara tonal, secara overall suara, tipe suara gitu, ini bukan kesukaan gue. Masih agak kurang energi buat gue. Impact sama
Transient edge-nya itu feels blunted, agak tumpul nada-nadanya itu. Cuman kalau kita ngomong kerapihan tonal, lalu bisa dia punya extension yang bagus, ditambah dengan coherency yang bagus dan timbrenya juga nggak terlalu berasa BA banget. Ya overall, ya gue bisa bilang gue kagum lah sama Just Years ini. Dia udah rapih tuh ringkanya dan udah bagus overall. Tapi ya simply subjektif gue nggak terlalu suka yang beginian. Tapi overall gue bakal kasih nilai segini untuk tonalnya dan skin technicalnya. Really nice untuk kalian yang mungkin suka yang suaranya nyantuy-nyantuy tapi nggak terlalu tebel ataupun nggak terlalu tipis. Ini bisa jadi salah satu pilihan dengan detail dan juga extension yang bagus. Jadi overall gitu aja untuk review Just Years 41T ini. Thank you for watching and see you next time. Bye-bye.